Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Jamaah rahimani rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmatnya. Dan di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah nikmat keimanan dan nikmat Islam. Dengan dua nikmat ini adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Tidaklah Allah memberikan hidayah kecuali bagi orang-orang yang dicintainya. Dan tentunya di dunia ini tidak dicintai Allah, di antaranya orang-orang kafir tidak mendapatkan hidayah Islam dan iman. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti beliau sampai akhir hayat. Jamaah rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu Asyra Qawaid, yaitu Asyra Qawaid fi Tazkiyatin Nafs. 10 kaidah dalam menyucikan jiwa yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizallahu ta'ala. Dan kita telah masuk bab ataupun kaidah yang kelima, yaitu at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Takhliyatun wa tahliyatun. Sebelum kita membacakan kaidah yang kelima, sedikit murajaah bahwasanya seorang hamba tentunya di sana keinginan besar untuk menyucikan jiwa. Karena ia sadar bahwasanya dia telah melakukan berbagai dosa ataupun kurang memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana terdapat kaidah bagaimana seorang bisa mensucikan jiwanya. Yang pertama adalah dengan cara at-tauhidu aslun fi tazkiyatun nafs. Bertauhid merupakan awal pertama, fondasi pertama untuk menyucikan jiwa. Yang kedua adalah ad-du'a'u miftahut tazkiyah. Doa merupakan jalan untuk menyucikan jiwa. Yang ketiga adalah Al-Quranul Karim manba'u at-tazkiyatan nafs. Al-Quran merupakan sumber untuk menyucikan jiwa. Kaidah yang keempat adalah ittikhadul qudwah, yaitu mengambil teladan, suri teladan yang baik, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita masuk ke dalam kaidah yang kelima untuk menyucikan jiwa, untuk membersihkan jiwa-jiwa yang kotor. Kotor dari apa? Mungkin ada pada dirinya kekotoran kesyirikan. Maka kesyirikan membersihkan dengan tauhid. Ada kotoran dari melakukan bid'ah. Lalu bagaimana mencucikannya? Yaitu dengan sunnah. Kotoran dari kekufuran, cara membersihkan dengan keimanan. Kekotoran dari berbagai maksiat, perbuatan keji, maka caranya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah yang kelima adalah
at-tazkiyatu takhliyatun wa tahliyah. Takhliyah wa tahliyah. Di sini tulisannya hampir mirip. Bedanya cuma apa? Titik saja, huruf kha dan huruf ha. Akan tetapi maknanya sangat jauh. Takhliyah menggunakan huruf kha itu adalah mengkosongkan atau membersihkan. Sedangkan tahliyah yaitu menghiasi. Maka penyucian jiwa dengan takhliyah dan tahliyah. Penyucian jiwa salah satu jalannya yaitu mengkosongkan. Mengkosongkan dari apa? Maksiat, berbagai bentuk apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Maka hal tersebut kita baca apa yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, inna haqiqata tazkiyah takhliyatun nafsi awwalan bitadhhiriha 'anil radha'il wal ma'asi wad dhunub. Summa tahliyatuha ba'da dhalika bi fi'li ta'at wal qurabat. Kama qala ta'ala khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wasalli alaihim. Sesungguhnya hakikat penyucian jiwa adalah diawali dengan membersihkan jiwanya, yaitu dengan takhliyah. Kemudian membersihkan dari apa? Rodail, kotoran-kotoran, wal ma'asi wal dhunub, berbagai macam maksiat dan dosa. Membersihkan itu yaitu dengan mengkosongkan dalam jiwa ini berbagai maksiat. Ilustrasinya adalah kita habis olahraga, berkeringat banyak sekali. Lalu dia menggunakan minyak wangi, disemprotkan ke badan kita. Maka apakah wangian-wangian itu berguna? Tentunya tidak berguna. Seakan-akan dia apa? Seakan-akan dia sedang kotor, akan tetapi dia menggunakan wangi-wangian. Baju yang kotor diberi wangi-wangian, maka tidak ada gunanya. Seharusnya apa? Harusnya dibersihkan terlebih dahulu. Bajunya dengan apa? Dicuci. Berkeringat dicucikan dengan apa? Mandi dulu. Baru apa? Tahliyah, baru menghiasi dengan ketaatan, atau tadi yang misalkan dibersihkan atau menggunakan wangian, dan itu akan sempurna. Sehingga ketika orang melakukan berbagai macam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat jalan terus, tapi maksiat juga jalan terus. Apakah berguna? Tentunya di kaidah ini tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Dia sholat maksiat terus sholat, nggak ada manfaatnya. Karena dalam kaidah ini untuk bisa menjadikan jiwa yang bersih, bersihkan dulu. Berusaha dengan semaksimal mungkin apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Setelah dihilangkan, baru berhias dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan itu sempurna. Makanya Syekh Abdul Razak di sini mengambil dari firman Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Di sini ambillah harta-harta mereka dari orang-orang kaya. Ya, tutahhiruhum, dalam apa rangkanya? Mereka kenapa diambil untuk bersedekah, untuk membayar zakat? Fungsinya adalah tutahhiruhum, untuk menyucikan jiwa mereka, jiwa orang-orang kaya. Bisa jadi dari harta tersebut didapatkan dengan dosa, atau membersihkan dari sifat kikir, sombong. Karena biasanya orang kaya itu untuk mengeluarkan harta itu
agak berat, nanti merasa berkurang, kemudian sombong, pamer, flexing, maka di situ diambil harta mereka untuk menyucikan dosa-dosa pada diri mereka. Setelah diambil harta tersebut, dizakati, maka selanjutnya apa? Wa tuzakkihim. Fungsi yang kedua adalah untuk membersihkan tumbuh. Zakah, nama tazkiyah itu kemarin kita membahas salah satu arti dari tazkiyah adalah nama, tumbuh, berkembang. Ya, berkembang. Berkembang dari apa? Melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi istilah MT STMJ, sholat terus, maksiat jalan. Itu udah bisa. Apakah bisa berbarengan? Bisa. Berbarengan bisa. Sholat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan maksiat langsung dibersihkan. Langsung dibersihkan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan, jatuh lagi ke maksiat, dibersihkan lagi. Berjalan, maka hal tersebut ya bisa. Akan tetapi kalau dia sengaja bermaksiat, ada rencana bermaksiat ataupun tidak menyadari bahwasanya dia merasa dosa, maka tidak ada gunanya ketika dia menggunakan kaidah takhliyatun wa tahliyah. Kemudian kita membacakan wa tutahhirum fihi isyaratun ila maqami takhliyah anis sayyiati bitadhhirihim minad dunub. Kata-kata tutahhiruhum itu merupakan isyarat ya tentang kedudukan takhliyah, membersihkan dosa-dosanya dari keburukan, kemudian membersihkan dari dosa. Wa qalu ta'ala wa tuzakkihim, ya di sini salah tulis taraqab bukan taraqam tapi tazkiyati. Tazkiyah itu fihi isyaratun ila maqami takhliyah bil fadail wal hasanat. Kata-kata tazkiyah itu merupakan isyarat tentang kedudukan tahliyah, yaitu menghiasi dengan ketaatan dan keutamaan-keutamaannya. Maka di sini mu'alif mengatakan taqdimu tadhhiri ala tazkiyah min babi taqdimi takhliyah ala tahliyah. Mendahulukan pembersihan tadhir dari penyucian tazkiyah pada ayat di atas layaknya mendahulukan tahliyah sebelum melakukan tahliyah. Berarti inti dari perkataan beliau bahwasanya kita berhias sebelum mengkosongkan, maka itu tidak berguna ya. Memakai pakaian padahal dia belum mandi, bajunya masih kotor untuk menghadiri suatu acara, maka wangi-wangian tersebut tidak berguna ya. Oh, terlihatnya wangi, ya tapi wangi yang menipu, ternyata semakin dekat semakin bau karena kotor. Begitu juga ketika kita menanam suatu sawah atau pertanian. Tentunya kita akan membersihkan apa? Rumput-rumputnya, kemudian membersihkan supaya tidak dimasuki hewan-hewan liar, rumput-rumput liar, untuk bermaksud agar tanaman tersebut tumbuh dengan baik. Masih ada kotoran, masih ada rumput liar, masih ada hewan-hewan, ditanamin akan tumbuh dengan baik tidak? Tidak. Begitu juga kita ketika kita ingin mensucikan jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk mengkosongkan sifat-sifat atau hal-hal yang diharamkan kepada Allah, kemudian baru menghiasinya. Kemudian fala budda liman arada tazkiyata nafsahu ay yuqla'a awwalan 'anil dhunubi wal athamil lati tufsidul qalbi wa tahjabu anhu nuril hidayah wal iman. Oleh karena itu, menjadi sebuah
keniscayaan. Bagi orang yang ingin menyucikan jiwanya agar melepaskan diri terlebih dahulu dari dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat merusak, menutup hati dari cahaya hidayah dan cahaya iman. Pernah sakit Bapak-bapak? Pernah. Kalau kita sakit, makan sesuatu yang enak menjadi enak tidak? Tidak. Sebegitu misalkan dihidangkan sate, ya, kesukaan, ya. Tapi ketika dalam keadaan sakit, sate tidak menjadi enak. Begitu juga ketika hati kita tertutup oleh maksiat dalam keadaan sakit, maka ibadah kita, sholat kita, qiraat kita, maka tidak akan bisa menikmatinya. Hampar. Berarti orang-orang yang bisa menikmati ibadah yang seharusnya dilakukan dengan kenikmatan. Ibadah itu nikmat. Ibadah itu mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi hati yang sehat, bersih. Tapi hati yang kotor, setiap hari sholat, setiap hari membaca Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, tapi tidak mendapatkan ketenangan. Karena di sana belum membersihkan jiwanya dari dunub-dunub yang ada. Maka yang bisa mengetahui menikmati ibadah adalah kita sendiri. Cek pada diri kita sendiri, apakah saat ini kita sudah benar-benar menikmati ibadah. Kangen untuk beribadah, menunggu azan untuk sholat. Azan lagi. Itu berarti hatinya sedang apa? Lagi sakit. Ya. Lagi sakit. Maka yang bisa mengecek hati kita sehat atau tidak, yaitu kita sendiri. Ketika datang ketaatan, dia bergembira menikmati ibadah. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda ida akhta'a khati'atan nukin tat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa'ida huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Wa huwa ar-ran alladhi dzakara Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surat Mutaffifin ayat 14. Apabila seorang hamba melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila dia meninggalkannya atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta bertaubat, maka hatinya bersih. Apabila dia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam hingga menutup hatinya. Itulah yang diistilahkan dengan ar-ran dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ran itu adalah titik hitam. Maka seseorang ketika dia berbuat maksiat, hati ini bagaikan kertas yang sangat putih. Semakin banyak bermaksiat, maka ada titik-titik hitam. Ketika bertaubat, titik hitam itu hilang. Kemudian kembali lagi untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian bermaksiat lagi. Hati yang bersih ini maka akan menjadi hitam dan akan tertutup. Tidak melihat kebenaran. Tidak bisa menikmati ibadah. Karena tidak dibarengi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dinilai hasan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Maka ini adalah takhliyah.
Ayat ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan terdapat takhliyah, harus dikosongkan terlebih dahulu. Kertas yang putih harus dibersihkan terlebih dahulu. Hati yang putih harus dihilangkan dari noda-noda yang hitam. Setelah bersih, apa yang dilakukan? Yaitu summa yujadiu nafsahu ala iktisari minas salihati allati tasku bihi nafsuh. Kama qala ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Setelah melakukan tahliyah, membersihkan dosa-dosa, berusaha untuk tidak melakukan dosa, maka selanjutnya adalah berhias. Berhias dengan apa? Istighfar, amal soleh. Dan firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Maka ketika dia bersungguh-sungguh menghiasi beramal amalan taat, beristighfar kepada Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalannya. Orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta dengan tangisan rintihan untuk mendapatkan hidayah, Allah akan memberikan hidayah. Dibarengi dengan istihad, sungguh-sungguh untuk beramal soleh, beristighfar. Bukan hanya nanti sajalah, kita juga bisa membersihkan, tapi nggak bisa kalau masuk tahliyah wa tahliyah. Salat jalan terus, maksiat jalan terus, nggak bisa. Maka percuma, tidak bisa menikmati ibadah. Inti dari ibadah adalah mendapatkan ketenangan, menikmatinya. Maka tak heran salah satu dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjaga perbatasan, dan sedangkan dia dengan sholat dipanah beberapa kali, tapi dia lebih memilih apa? Melanjutkan sholat, karena dia telah menikmati ibadahnya, berdiri tidak capek. Padahal ketika dipanah sekali bisa membangun temannya yang sedang tidur, tapi dia memilih bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak didapatkan kenikmatan ibadah kecuali mengosongkan dosa-dosa terlebih dahulu, kemudian membersihkan. Dan membersihkan itu perlu istihad, bersungguh-sungguh, sebagaimana firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita sudah berhias dengan ketaatan, pasti Allah akan memberikan hidayahnya. Tayyib. Qala Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, fatasqiyatu wa in kana asluhu nama. Sesungguhnya tazkiyah itu maknanya tumbuh. Asluhan nama, tumbuh. Wal barakatu wa ziyatul khair. Tazkiyah itu mempunyai 3 makna: tumbuh, barakah, dan menambah kebaikan. Fa inna ma tahsulu bi izalati syarr falihada sara tazki yajma'u hada wa hada. Namun hal itu hanya bisa tercapai dengan menjauhi segala keburukan. Sehingga jadilah tazkiyah itu mengumpulkan antara menjauhi keburukan dan meningkatkan kebaikan. Tanpa membersihkan terlebih dahulu, maka tidak akan tumbuh. Berjalan di tempat. Jalan di tempat. Wa qala Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala inda qali ta'ala balillahu yuzakki man yasha' ay bil imani wal amali salih bitakhalli anil akhlaqi radilah wa tahalli bis sifatil jamilah. Maka berkata Ibnu Sa'di rahimallahu ta'ala ketika menjelaskan firman ta'ala, balillahu yuzakki man yasha', sesungguhnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa siapa saja yang dihendaki. Dengan apa cara membersihkan jiwa tersebut? Bil imani wal amali saleh, dengan keimanan dan beramal soleh, yang bisa disebut bitakhalli anil akhlaqi radhi'ah, membersihkan, mengkosongkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Ya, membersihkan, mengkosongkan dari akhlak-akhlak yang buruk.
Akhlak terbagi menjadi dua, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, malu ketika bermaksiat, memenuhi hak-haknya, beradab kepada Allah. Kemudian akhlak kepada manusia, tidak sombong, tidak kikir, tidak takabur, ya, tidak merendahkan. Maka watahalli bisifati jamilah, maka dihiasi. Kalau sudah tidak ada sifat-sifat yang jelek, maka disifati dengan sifat yang jamil, bagus. Sombong berarti hilangkan, dihiasi dengan tawadhu. Kemudian jutek, ya, sifat yang buruk dibersihkan, maka dengan apa? Senyum, ya, kikir di ya dermawan, ya. Maka di situ merupakan kaidah yang kelima, jika seseorang ingin membersihkan jiwanya dari ya kotoran-kotoran. Thayyib, wallahu a'lam bissawab. Kemudian masuk ke dalam kaidah ke-6. Al-qaidatus sadisah. Apa itu? Iglaqul manafidil lati takhruju bil insani anit tazkiyati wa tab'aduhu 'anil fadilah wa tawqi'ihi fir radilah. Panjang benar ya. Yaitu menutup pintu yang dapat mengeluarkan seorang dari kesucian jiwa, menjauhkannya dari keutamaan dan menjerumuskan ke dalam kehinaan. Inti dari judul yang panjang ini adalah menutup jendela-jendela kemaksiatan. Menutup pintu-pintu kemaksiatan. Inti dari ya judul yang ke-6. Maka di sana ada istilah yang di usul fikih, sadda darai, mencegah, ya, mencegah. Mencegah apa? Mencegah dari perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mencegah dari sarana-sarana yang bisa menjerumuskan kemaksiatan. Ini tidak boleh, harus menutup pintu-pintu. Yang dilarang itu menjauhi pintu-pintu, bukan dilarang untuk masuk. Berbeda ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Di situ jangan kata-kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wala taf'aluz zina, jangan kerjakan zina, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati. Mendekati saja nggak boleh. Karena mendekati salah satu dari sarana. Maka kita akan membaca nanti Nabi Shallallahu alaihi wasallam akan memperumpamakan ya orang-orang yang berjalan di jalan Islam, kemudian samping kirinya itu berbagai cobaan, godaan untuk menjerumuskan seseorang. Fayahtajul abdu hajata ma sahta ila igladi mafadil lati tudannasu nafsahu wa tunazziha. Wa qad duriba lana fi sunnati masalun yubayyinu khuturatan walujal abdi bima yudayyi'u alaihi dinah. Seorang hamba memiliki kebutuhan yang sangat mendesak untuk menutup pintu yang dapat merusak dan mengotori jiwanya. Sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah membuat suatu permisalan untuk kita semua yang menjelaskan bahaya masuknya seorang ke dalam perkara yang merusak agamanya. Kadang kita ya menjauhi sarana-sarana tersebut itu lebih mudah. Kita menjauhi ya larangan-larangan tersebut lebih mudah daripada ketika seorang sudah masuk. Kalau sudah masuk, untuk keluar dari itu membutuhkan apa? Lebih sulit daripada yang lain. Contohnya
yang kita sering wala taqrabuz zina, ya. Bahwasanya mendekati nggak boleh. Kalau mendekati saja udah gampang. Udah. Tapi kalau sudah SMS-an sama akhwat misalkan, kemudian sudah komunikasi, sudah ada interaksi, sudah kenal, itu kalau meninggalkan itu lebih sulit atau sulit? Sulit, ah sayang banget udah kenal kok. Nah, tapi kalau sebelum mendapatkan nomornya, sebelum kenalan, oh ini sudah dilarang. Ninggalkan ya sudah, nggak ada perasaan apa-apa, ninggalkan lebih mudah. Ya, lebih mudah. Nah, ini di sini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam, daraballahu masalan siratan mustaqiman wa ala janbatay sirati suran fihi ma abwabun mufattahatun wa ala abwabi suturun murkhatun wa ala babis sirati da'in yaqul ayyuhan nas udkhulus siratan jami'an wa la tata'arraju wa da'in yad'u min fawqis sirat fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qal wayhak la taftah fa innaka in taftahu talijhu wassiratul islam wassurani hududullah wal abwabul muftaha maharimullah wa dhalika da'i ala ra'sis sirat kitaballah wa da'i min fawqis sirat wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Hadis ini menerangkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan satu jalan. Ada jalan yang lurus, dan jalan yang lurus ini Islam. Jalan yang lurus ini Islam. Ra'sut turuk, di ujung jalan sana, yaitu apa? Orang-orang yang mengikuti jalan Islam. Ada penyeru di ujung sana, ada orang yang menyuruh agar tetap di jalan Islam, diperingatin. Kalau belok diingatkan. Di sana ada yang memanggil. Terus jalan terus, jalan terus. Dan di jalan tersebut di sampingnya ada apa? Pagar. Ada pagar. Dan setiap pagar itu ada pintunya. Ada pintunya. Pagar itu apa? Pagar itu disebut di hadis ini adalah syariat Islam. Syariat Islam. Sedangkan pintu yang terdapat di pagar-pagar samping itu kemaksiatan. Maka ketika seorang hamba ketika ingin keluar dari syariat Islam, ada pagarnya, ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan. Dan tadi satu yang belum disebutkan, di atas ada orang yang mengingatkan. Jangan sampai membuka pintu-pintu yang di samping. Jangan sampai membuka pintu-pintu yang di samping. Karena pintu tersebut kemaksiatan. Tapi banyak orang, oh berarti Islam itu mengengkang kita dong. Banyak pagar-pagar, nggak sini nggak boleh, ke sana nggak boleh. Justru itu adalah Islam yang akan menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita. Justru ketika kebebasan ya tidak ada pagarnya, susah. Maka ketika seorang berjalan di atas Siratul Mustaqim, maka di sana ada cobaan-cobaan. Nggak semudah itu untuk sampai ke ujung surga Allah. Nggak mungkin, nggak mudah. Pasti ada bisikan-bisikan. Akan tetapi Allah memberikan bisikan di sini apa? Wa'idullahu fi qalbi muslim. Allah memberikan satu hati, titik hati yang bersih, yang bisa mengingatkan kita untuk selalu di jalan Allah. Contohnya, kita kalau ke masjid misalkan, wah ada sandal bagus ini, bisa diambil. Tapi dalam hati kecilnya apa? Wah ini salah, nggak boleh, ini punya orang. Nah itu apa tandanya apa? Tanda dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disadarkan. Oh ini nggak boleh. Berarti di situ ada hati yang masih hidup untuk mengingatkan kita agar tidak masuk ke dalam pintu
pintu kemaksiatan. Dan sini jangan sekali-kali membuka pintu di sini apa? Fa innaka in taftahu talijhu. Jika kalian membuka pintu, kamu akan masuk pintu tersebut. Kalau sudah masuk ke pintu, keluarnya akan susah. Sudah kenal, sudah akrab, oh sayang banget ya. Goda-godaan makin banyak, ya makin keluarnya tuh susah sekali. Apalagi kalau sudah ya iya dinikmati, mah susah sekali ya. Maka jangan sampai buka pintu tersebut ya agar tidak masuk. Dan meninggalkan tidak membuka pintu itu lebih mudah. Lebih mudah. Tapi kalau sudah membuka, kemungkinan masuk, keluar lagi susah. Nah itu kemaksiatan. Makanya orang yang sudah terjerumus suatu kemaksiatan ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sana akan lebih berjuang mati-matian, berdarah-darah kalau dia taubat nasuhah. Kalau dia benar-benar taubat nasuhah, maka di sana berdarah-darah, nangis-nangis. Karena tantangannya apa? Lebih berat. Tantangannya lebih berat. Sudah merasakan. Maka di sana kecuali meminta doa kepada Allah agar bisa keluar dari pintu kemaksiatan tersebut. Dan Allah memberikan peringatan tadi, ada yang manggil-manggil. Tapi kadang manusia itu dari panggilan dalam hati kita dicuekin. Alah, gak usah. Itu bapak-bapak cuek kode Allah. Cuek kodenya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini ya hadis lalu dikomentari oleh Ibnu Rajab Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali mengomentari hadis ya yang menggambarkan ya suatu sirat. Dan kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan agar lebih mudah dipahami. Itu fitrah manusia. Kemudian beliau wa man kana fid dunya qad kharaja an istiqamah 'ala sirat. Barang siapa yang di dunia ini ya tidak istiqomah di jalan agama Allah, fataha abwabul marahimillah, maka terbuka pintu tersebut, suratus sirat yumnatan wa yusratan, dari kiri dan kanan. Wa dakhala ilaiha, kemudian masuk ke pintu tersebut, sawa'un kanatil maharim min syahwat aw syubhat, akhadhul kalaib allati ala dhalika sirat yumnatan wa yusratan bihasbi ma fataha fid dunya min abwabi maharami wa dakhala ilaiha. Nanti di hari kiamat ada jalan siratul mustaqim, yang mana jalannya itu lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada sehelai rambut, dan jalannya sempit. Di jalan siratul mustaqim ini di akhirat, yang mana ketika bisa melewati sirat ini, maka di ujung ada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di samping sirat itu ada apa? Besi-besi pengiat yang akan mencambuki orang-orang yang lewat tersebut. Nah, siapa orang-orang yang akan terkena pengiat besi ini? Orang-orang yang melakukan syubhat dan syahwat, yang membuka pintu-pintu di dunia, yang tidak memperhatikan batasan-batasan Allah. Batasan Allah sudah ada pagarnya, ketika minggir kena pagar, akhirnya lurus. Tapi dia terjang, lompat dari pagar untuk masuk ke dalam pintu. Maka di akhirat ketika dia lewat, dicampuk oleh besi-besi penghiat. Maka ketika semakin dia mendalam kemaksiatan, semakin banyak cambukan dan kemungkinan dia jatuh ke dalam api neraka. Kenapa mereka disambar oleh besi-besi? Karena dia melakukan kemaksiatan, baik itu syubhat. Syubhat itu identik dengan
apa? Kesyirikan, kebid'ahan. Sedangkan syahwat identik dengan maksiat, perzinaan, riba, kemudian apalagi dusta, judi, ya. Kemudian banyak sekali yang syahwat-syahwat. Maka di sini kadar apa? Sesuai dengan kadar pintu keharaman yang dibukakan ketika di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah kemaksiatan tersebut, beliau Asy-Syaikh Abdul Razak membawakan firman Allah, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman." Yaghuddu di sini fi'il amr, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Menundukkan pandangannya. Yang kedua perintahnya apa? Wa yahfadhu furujahum. Menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Dua perintah ini ya adalah perintah muqaddimah, yaghuddu muqaddimah. Jangan ya mendekati zina. Dengan caranya apa? Mata, pandangan. Pandangan itu pertama kali untuk apa? Ketertarikan. Kalau sudah tertarik, di sana berusaha untuk mencari wasilah-wasilah. Oh, cari nomornya, tanya tetangga, bisa jadi, ya Pak. Oh, nanya, ya banyak. Ya, saya masih muda, sebenarnya belum paham ya. Masya Allah. Ya, salah satunya ya ghuddu, ya menundukkan pandangan. Supaya apa? Supaya menjaga kemaluannya. Di sini ya, sebagaimana menjaga sarana. Dahulu kita, kata orang tua, dahulu ketika ingin nonton suatu ya bioskop ataupun apa yang bersama-sama ya di kampung ada layar besar ya, layar tancap. Itu biasanya naik apa? Ontel ke sana jauh-jauh kan. Dan khususnya biasanya kalau sudah orang dewasa. Dikhususkan orang yang sudah dewasa. Tapi sekarang di saku kita ada film-film, sarana-sarana yang bisa menjerumuskan ke sana. Di saku kita. Yaitu apa? HP. Ya, HP. Bahkan yang anak-anak kecil pun kalau tidak dikontrol oleh orang tuanya, tidak dibimbing, tidak diperhatikan, bahaya sekali. Kadang kita lagi nonton sesuatu yang dibolehkan, yang mubah, tiba-tiba muncul link yang sembarangan, padahal kita tidak ada tujuan, ya. Maka di sini saran-saran tersebut dihilangkan sebagaimana ya merupakan salah satu tazkiyatun nafs, meninggalkan sarana-sarana yang bisa menjerumuskan ke dalam kemaksiatan. Sarana belum mengerjakan itu lebih mudah untuk meninggalkan daripada sudah mengerjakannya. Qala Abu Hayyan al-Andalus, qadimal ghadil basar ala hilal farj li'anna nar bari'ul zina. Kenapa didahulukan mendudukkan pandangan terhadap menjaga kemaluan? Karena pandangan tersebut merupakan perangkau zina, muqaddimah zina, waraidul fujur, mengantarkan kekejian, wal baghwa fihi asyadda wa aksar, dan musibah di dalamnya itu lebih dahsyat dan lebih banyak. Sulit untuk apa? Sulit untuk keluar darinya. Anak pernah mendengar nasihat seorang tua ya. Sebaik-baik baju orang lain itu tidak bisa kita pakai. Masih bagusan baju kita. Maksudnya apa? Maksudnya secantik-cantiknya istri orang lain kita tidak bisa memakai.
yang halal, maksudnya yang halal. Ya. Maka syukuri apa yang ada. Kenapa begitu banyak curhatan? Keluarga saya sudah hampar, tidak ada cinta, tidak ada keharmonisan. Karena apa? Karena an-nadru, karena pandangan. Dulu umur 17 tahun, sekarang 71. Hampar. Tapi sebenarnya masalahnya bukan di umur bapak-bapak. Masalahnya adalah di pandangan. Kalau kita bisa menundukkan pandangan, maka kita bisa menikmati apa yang kita miliki. Bisa mendapatkan ketenangan apa yang kita miliki. Mau menikah beberapa wanita, kalau masih belum bisa menundukkan pandangan, ya sudah, nggak akan puas. Makanya di sini salah satunya an-nadru. Syekh Abdul Razak membawakan contoh pemendudukan pandangan karena banyak orang yang terjerumus bermula dari pandangan. Mau baik tua, muda, ya, semuanya terfitnah. Maka sebaik-baik ya istri kita yang halal tentunya, ya, yang halal. Sudah azan? Baik, terakhir ya. Azan dulu, fadal. Qala Syekh As-Sa'di rahimallahu ta'ala fa inna man hafidha farjahu wa basarahu tahura minal khabathil ladhi yatadannasu bihi ahlul fawahish wa zakat a'maluhu bisababi tarkil muharram allati tatma'u ilaihi nafsu wa tad'u ilaihi faman taraka syai'an lillah awwaduhu Allahu khairan min. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, barang siapa yang menjaga kemaluan dan penglihatan, dirinya akan tersucikan dari berbagai kotoran yang menodai pelaku kemaksiatan. Amalannya murni karena meninggalkan keharaman yang menjadi kecondongan dan keinginan jiwa manusia. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka ketika kita membahas tentang tadi, ketika kita meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantinya yang lebih baik. Kita meninggalkan pandangan yang haram, kita akan digantikan oleh Allah melihat istri kita menjadi kenikmatan, keindahan, kecantikan. Tapi kalau dia menuruti hawa nafsunya, tidak memandang, melihat sesuatu yang haram, sudah tahu tapi mendahulukan hasratnya, maka melihat istrinya tidak akan lagi menjadi kenikmatan, kecantikan, betah, ketenangan, tidak. Allah akan menggantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Allah akan menggantikan orang yang benar-benar meninggalkan sesuatu karena Allah, padahal dia bisa melakukannya, mampu melakukan kemaksiatan, tapi karena ingin diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah janji akan menggantikannya lebih baik. Fitnah kita banyak sekali di zaman ini, sebagaimana turunnya hujan yang deras. Fitnah di zaman ini yang disebutkan Syekh sangat deras, bagaikan hujan, titik-titik hujan tidak bisa dihentikan kecuali kita berilmu kepada Allah. Berilmu, tahu, iktiraf, mengakui Allah. Pandangan Allah, muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana min husni islamil mar'i tarku ma la yaghni min fudulil kalam wan nadhar wa ghairu dzalika. Di antara baiknya
Islam seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Di antaranya kebanyakan melihat sana sini, melihat kanan kiri yang tidak diperlukan, kemudian berbicara yang tidak diperlukan. Kita nonton HP, misalnya YouTube, fokus satu pengajian, kemudian iseng yang lain, iseng lagi, banyak lagi. Akhirnya ketika yang awalnya mubah-mubah, akhirnya menuju ke sesuatu yang maksiat. Ngomong juga berbicara ya seperlunya saja. Kalau tidak seperlunya akhirnya nanti gibah. Kebanyakan ngomong akhirnya gibah, berdosa lagi. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala wa aktsar ma'asi wa innama tuliduha min fudulil kalam wan nadhar wa huma awsa madakhilus syaitan fa inna jarihataihima la yamla'i wa la yas'amani. Ibnu Qayyim rahimallahu taala berkata, kebanyakan kemaksiatan semata-mata dilahirkan dari dua sisi, kebanyakan berbicara dan kebanyakan melihat. Karena dari keduanya itu paling luas syaitan untuk masuk ke dalam orang tersebut, menggodanya. Kemudian yang terakhir, fayambaghi 'alal 'abdi ayyakuna 'aqilan kaisan fayas'alullahu 'azza wa jalla as-sabra wan najah wa yaqta'a kullu turuki mu'diyah bidaya'i nafsahu wa furujahu. Seorang amdi, seorang hamba selayaknya menjadi orang yang cerdas, orang yang berakal, yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar, wan najah, maka dia akan mendapatkan keberhasilan. Minta tolong sama Allah, wasta'inu bis sabri wassalah. Sabar itu termasuk pertolongan. Jangan, oh saya bersabar berat banget. Itu pertolongan. Semakin bersabar seseorang, semakin di ujung, maka Allah akan mengeluarkan solusinya. Tapi kita tak tahu Allah sampai kapan. Ya itu ujian. Sabarnya sampai mana? Sabar itu tidak ada batas. Makanya ya sabar itu adalah pahalanya yang tanpa terhitung. Ghairu hisab, tanpa ada bilangan tertentu. Yang langsung memberikan pahala adalah Allah. Itu menunjukkan besar sekali. Fadinul abdi ra'sul mal. Agama seorang hamba itu pangkal dari hartanya. Wa fi siyani khasar dunya wal akhirah la siyama fi zamanina alladhi waqat fi fitan ala nasi kawakil matar. Wa fatahat fihi abwabul subahat wa syubahat ma'a hadi ajhizah hadithah wal mawaqi mashbuhah wal baramijul muharifah hatta saqat kasira minan nas ilal ghawayah wa sarafathum anil hidayah nas'allahal afiyah. Maka hendaknya seorang hamba itu berakal lagi cerdas sehingga dapat memohon kesabaran dan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon agar Allah taala menutup jalan yang dapat mengantarkannya menuju kebinasaan dan kemaksiatan. Agama adalah harta seseorang yang paling berharga. Harta yang paling berharga adalah agama. Kalau sudah agamanya hilang, siap-siap sengsara dunia dan akhirat. Kalau nggak punya harta di dunia, masih bisa ada tempat menginap. Sudah masih ada yang bisa memberikan makan tetangga kita, saudara kita. Hanya di dunia saja. Tapi kalau dunia sudah hilang, maka siap-siap dunia sengsara, akhirat sengsara. Menyia-nyiakan acuh tak acuh terhadap agama terkandung kerugian dunia dan akhirat. Lebih-lebih di zaman kita, di mana berbagai fitnah turun menimpa manusia seperti derasnya hujan. Berbagai pintu syubhat dan syahwat terbuka dengan keberadaan perangkat teknologi terkini, yaitu HP. Situs-situs
asusila terbuka dan program-program televisi amoral, sehingga banyak manusia berjalan menuju kesesatan dan berpaling dari hidayah. Kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Maka salah satu untuk mensucikan jiwa yaitu apa? Menutup pintu-pintu yang menjerumuskan ke maksiatan, karena hal tersebut mudah untuk ditinggalkan daripada sudah masuk dan melakukannya. Wallahu alam biswab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita untuk bertaubat, untuk menjalankan syariat-syariat Allah agar diwafatkan dalam keimanan dan bertaubat sebelum kematian datang. Karena kaidah yang kita akan baca di pertemuan berikutnya adalah tentang kematian. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktunya sudah lebih, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.